searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul. Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya biarlah saat ini ada sukacita surga di tengah-tengah kita. Amin. Memberikan kita sukacita kegirangan saat ini untuk datang ke rumah Tuhan. Memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat kasih Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita berdoa lebih dahulu, saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber sukacita kami. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjamin kehidupan kami di dalam janji-janji-Mu yang kekal dan pasti. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi pasti akan digenapkan. Semua yang Kau nubuatkan pasti akan digenapkan. Terima kasih Tuhan, ini kami datang dengan kesehatian kerendahan hati. Kami mau datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Biarlah Roh Kudus Allah mengurapi kami semuanya. Urapi kami para pelayan-Mu Tuhan. Sampai pada pemberitaan firman berkati urapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak dia, kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Siap memuji Tuhan. Amin. Dengan bergirang-girang, bersorak-sorai, bersukacita kita muliakan Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita terima janji Allah bagi kehidupan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi.
digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersuara. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah, amin, terima. Bagi kaum Yehuda dicurahkan, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Haleluya. Melihat penuaian terjadi sekali lagi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, haleluya, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima kekirangan Tuhan. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku berhaleluya, haleluya, ku berhaleluya, haleluya, ku bersorak. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin, amin. Puji nama Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kegenapan firman Tuhan, nubuat firman Tuhan pasti digenapkan, pasti terjadi dalam kehidupan kita di dunia pada saat ini. Mari, satu pujian sukacita lagi untuk kita memuliakan Tuhan. Zaman Elia, haleluya. Bertepuk tangan kembali untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, padang dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tapi bersinar, surya kegelapan, angkat suara, ini tahun
keselamatan. Dia datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yeskiel. Haleluya. Inilah zaman Yeskiel, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, baik pujian dipulihkan. Amin. Dan inilah zaman buaya besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang. Dia datang di atas awan. Amin. Datang bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Sorukan lagi. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari sekali lagi. Dia datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, haleluya. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Amin. Telah ada, yang ada, yang akan lagi-lagi. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang sekali lagi. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Dia Yesus, Tuhan kita. Dia telah ada dan ada yang akan datang karena Dia kekal abadi. Amin. Kalau Tuhan yang kita percaya dan kita berharap kepada Dia itu kekal, maka janjinya pun pasti juga terjadi dalam hidup. Jangan ragukan janji Tuhan. Mari, hari-hari ini kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita dihiburkan oleh janji-janji Tuhan yang kita imani bersama pasti terjadi. Amin. Mari mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, menantikan janji Allah. Haleluya. Janji Allah dinapi dalamku, ku harapkan yang terbaik.
seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah. Haleluya. Ku nantikan, amin, janji Allah tinggal di dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan, amin, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Serukan lagi. Yang ku tahu, haleluya. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih. Sekali lagi. Yang ku tahu Dia kerjakan, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Sekali lagi, yang ku yakin Dia sediakan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan masih terus ada melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bila pagi hari ini ada, sebagaimana kami ada, untuk dapat beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu, kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini. Jangan Kau lewatkan setiap kehidupan kami dari firman-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus, Roh Allah yang hidup mengurapi setiap kami, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, kami mengerti setiap isi hati Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Urapi hamba, urapi dengan urapan yang baru, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah ini benar-benar berasal dari Engkau. Roh Kudus benar-benar adalah firman yang murni, firman yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini dan kami siap mendengarkan setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Raja di atas segala raja, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Selamat pagi dan saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang akan kita baca yaitu dari Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Jadi hari ini, pagi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana hidup di dalam kasih karunia Allah. Karena hari demi hari kita tidak akan bisa hidup tanpa kasih karunia Allah. Saya bisa ada di tempat ini membagi sharing firman Tuhan pada pagi hari ini hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu di rumah dapat mendengarkan firman Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Mari kita baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, jadi dikatakan kita ini sebetulnya sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti dunia, jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, kita mati harusnya karena pelanggaran dosa kita, karena kita mengikuti jalan dunia ini. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi harusnya dikatakan kami ini juga harusnya mati karena pelanggaran dosa kita, karena mengikuti hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Ayat berikutnya, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Karena hidup dalam pelanggaran, karena hidup dalam dosa, harusnya kami ini dimurkai, dikatakan begitu. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, puji nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, jadi seharusnya kita mati karena pelanggaran dosa kita, tetapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Perhatikan ini, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Kebaikan-Nya huruf besar. Sesuai dengan kebaikan Allah terhadap kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Perhatikan ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan ini, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin, saya percaya bahwa kita semua, saya yakin juga Bapak Ibu Saudara di rumah, juga yakin bahwa kita semua sudah diselamatkan. Tapi kita harus ingat, melalui ayat ini kita diingatkan, bahwa kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu sebetulnya sebuah pemberian untuk yang tidak layak menerimanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu memakai kata grace, ya, a gift that is undeserving. Jadi pemberian untuk yang tidak layak menerima. Kita ini manusia berdosa, kita seharusnya tidak layak menerima keselamatan. Tadi kita sudah baca, harusnya kita ini diburkai, harusnya kita ini mati. Tapi karena kasih karunia Allah, karena pemberian dari Allah, kita diselamatkan oleh iman kita. Ya. Kita menerima kasih karunia bukan karena kita layak. Itu bukan kasih karunia namanya, itu hadiah. Ya. Itu hak namanya. Tapi kalau namanya kasih karunia, kita tuh sebetulnya nggak layak, tapi kita tetap diberi. Itu namanya kasih karunia. Semoga mengerti ya. Nah, saat manusia jatuh dalam dosa, saat manusia itu kan diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Betul ya? Dalam Kejadian ayat 1 dikatakan begitu. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Artinya apa? Artinya keadaan manusia sudah tidak sama lagi seperti pada awal mula Allah menciptakan manusia. Sudah tidak sesuai lagi dengan rancangan Allah yang semula. Karena manusia jatuh dalam dosa dan harusnya manusia, karena dosa itu manusia harusnya mati. Harusnya dimurkai, dikatakan tadi dalam Efesus. Ya. Tetapi perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih karunia Allah, karena Allah tidak ingin melihat manusia ini binasa akibat dosa, karena Allah begitu mengasihi manusia yang diciptakannya, meskipun jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam dosa, karena begitu besar kasih Allah, Allah mengaruniakan memberikan anaknya yang tunggal, datang sebagai penebus dosa, supaya kita, saya dan Bapak Ibu Saudara di rumah tidak binasa. Perhatikan yang harus kita ingat. Semata-mata itu karena kasih karunia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena pekerjaan kita, bukan. Bukan karena saya bisa sharing firman Tuhan di tempat ini, bukan. Semata-mata karena kasih karunia. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Ini yang harus kita ingat. Kita ini gak layak sebetulnya, kita itu tidak layak. Tapi karena kasih karunia kita layak datang beribadah. Kita layak untuk melayani Tuhan. Ya. Efesus 2 tadi ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu adalah pemberian Allah. Jadi kalau Allah gak mau memberi ke kita, ya gak bisa kita dapatkan. Mau sepintar apapun, kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, kalau itu Allah gak mau memberi kepada kita, ya gak bisa kita dapatkan. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita,
Allah mau memberikan kasih karunia itu kepada kita. Ya. Jadi kasih karunia itu, keselamatan yang kita dapatkan itu 100% pemberian Allah. Saya ulang, kasih karunia yang kita dapatkan sehingga kita bisa beribadah, kita diselamatkan, kita melayani Tuhan, itu murni 100% pemberian Allah. Firman Tuhan katakan tadi, bukan hasil pekerjaan kita, bukan 90% pemberian Allah, 10% perbuatan baik kita, bukan. 100% pemberian Allah. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita nanti belajar bagaimana kita seharusnya hidup di dalam kasih karunia Allah ini. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, yuk kita sama-sama belajar. Manfaat kasih karunia ini dalam kehidupan kita apa sih? Kenapa kok kasih karunia ini begitu luar biasa pentingnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita mau belajar, ya. Apa manfaat kasih karunia Tuhan bagi kita? Yang pertama, kasih karunia Tuhan mampu mengubah kehidupan kita secara radikal. Kasih karunia Tuhan mampu mengubah kehidupan kita 180 derajat. Bukan hanya bicara tentang 180 derajat dari dulu hitam jadi putih, bukan. Tapi secara radikal, secara langsung. Yuk, kita baca 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10, ya. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ini Paulus yang menulis ini ya. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku. Perhatikan, meskipun dia sudah bekerja lebih keras daripada semua, dia bilang, tetapi bukannya aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Kita sama-sama tahu, sebelum Paulus menjadi Paulus, namanya Saulus. Kehidupan lamanya adalah Saulus. Sangat benci kekristenan, sangat benci murid-murid Kristus, sangat benci sama pengikut-pengikut Yesus. Dan ia berusaha membunuh murid-muridnya. Tapi ketika kasih karunia Allah menghampiri dirinya, dia berubah 180 derajat dan secara radikal. Dia langsung berubah, nggak pakai nunggu setahun, nggak pakai nunggu 2 tahun, dia langsung berubah. Hidupnya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Dari pembunuh orang-orang Kristen menjadi Rasul Kristus. Bukan kemauannya Paulus, tapi murni kalau kita baca cerita Paulus dari Saulus ya menjadi Paulus. Kalau kita baca ceritanya, itu bukan kemauannya Paulus. Orang kemauannya dia itu membunuh orang Kristen. Tapi semata-mata karena kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saulus bisa berubah begitu rupa secara radikal seperti membalikkan telapak tangan, gitu. Berubah. Sakeus, yang dulunya adalah orang berdosa, pemungut cukai. Ya, kalau bahasa anak mudanya malakin orang. Malakin orang dengan cara yang halus gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, kasih karunia Allah melingkupi dia, menghampiri dia. Dia berubah. Dia bilang, semua aku kembalikan berapa kali lipat gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, kasih karunia mampu merubah kita
Apa keadaan kita sekarang? Kita manusia berdosa. Kita masih hidup dalam dosa. Saya nggak tahu. Dosa apa yang sedang kita gumulkan hari-hari ini? Yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Tapi ingat, kasih karunia Allah mampu merubah kehidupan kita 180 derajat. Amin? Amin. Yang kedua, kasih karunia Allah mampu melepaskan kita dari kepahitan, dari akar-akar pahit di dalam hati kita. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kasih karunia Allah mampu melepaskan kita dari akar pahit. Akar pahit ini tidak melepaskan akar pahit itu tidak semudah mengampuni orang. Dan akar pahit ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Akar pahit ini mampu menghambat pertumbuhan iman kita. Kalau kita tidak mencabut akar-akar pahit dalam kehidupan kita tidak akan bisa menjadi orang-orang Kristen, tidak bisa menjadi anak-anak Allah yang bertumbuh imannya. Jangankan berbuah, bertumbuh aja tidak bisa, sulit. Karena ada akar pahit tadi yang menghalangi firman Tuhan masuk. Karena ada akar pahit yang tadi yang menghalangi nutrisi masuk untuk kita bertumbuh dalam iman kita. Ya. Harus dilepaskan akar pahit ini. Nah, inilah manfaatnya kasih karunia. Kasih karunia Allah, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Saya pernah punya kepahitan Bapak Ibu. Saya saksikan di tempat ini pada pagi hari ini. Saya punya kepahitan. Saya sempat mempunyai akar pahit waktu saya SMA. Dan itu benar-benar, ya seperti firman Tuhan ini, itu menghambat pertumbuhan iman saya. Saya seolah-olah melayani Tuhan. Saya seolah-olah, setia kepada pelayanan. Pada Tuhan saya setia. Tapi dalam hati saya tidak ada pertumbuhan iman. Stuck, ya begitu aja. Gak bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Gak bisa. Ngelepasin, susah ngelepasin akar pahit itu. Tapi puji nama Tuhan, benar-benar hanya oleh kasih karunia Tuhan, akar pahit itu dilepaskan dari hati saya, dari kehidupan saya. Saya bersyukur. Ya. Hati-hati. Kalau kita masih punya akar pahit, yuk kita mohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan ini. Ya. Yang ketiga, manfaat kasih karunia yang ketiga. Kasih karunia membuat kita mampu bertahan dalam penderitaan dan menyelesaikan tugas dengan sempurna. Kasih karunia membuat kita mampu bertahan dalam penderitaan dan menyelesaikan tugas dengan sempurna. Kalau kita membaca, Bapak Ibu mungkin pernah membaca kisah para rasul dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca kisah para rasul, itu banyak diceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana rasul-rasul yang ada itu menghadapi tantangan hidup dalam memberitakan Injil. Mengalami penderitaan-penderitaan ketika mereka harus melayani Tuhan. Mengalami penderitaan di penjara bahkan ketika mereka memberitakan Injil. Tetapi perhatikan, mereka mampu bertahan sampai garis akhir mereka. Hanya semata-mata karena apa? Karena kasih karunia Allah menyertai mereka.
Bahkan dikatakan mereka bersukacita dalam penderitaan mereka ketika mereka melayani Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia. Kalau nggak ada kasih karunia, mana bisa kita dalam penderitaan mereka bersukacita? Nggak bisa. Di dalam penjara mereka bersukacita, nggak bisa. Tapi karena kasih karunia Allah, meskipun dalam penderitaan mereka bisa bersukacita. Coba kita baca. Ya. Bahkan dicontohkan Yusuf juga begitu. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Dikatakan karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Kita tahu cerita Yusuf, ya, bagaimana meskipun dia mendapatkan mimpi dari Allah, tapi dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami penindasan dari kakak-kakaknya. Ya, dimasukkan ke sumur, kemudian dijual ke Mesir. Ya. Penderitaan itu seolah-olah itu hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Habis dicemplungin sumur, dimusuhi kakak-kakaknya, dicemplungin sumur, dijual, jadi budak, ya, dan seterusnya. Penderitaan silih berganti dalam kehidupannya. Namun dikatakan tadi apa? Allah menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat, sehingga dia dapat bertahan di dalam penderitaan itu. Dia dapat bertahan di dalam proses yang Allah ingin dia masuki. Bertahan dan menyelesaikan tugas panggilannya sampai akhir. Semata-mata karena kasih karunia Allah. Bahkan karena kasih karunia Allah, Yusuf akhirnya mendapatkan promosi, naik jabatan, dapat multiplikasi berkat dalam kehidupannya. Itu semata-mata karena kasih karunia. Bukan saya yang bicara, tapi tadi ayat yang sudah kita baca. Ya. Jadi paling tidak tiga ini. Ya. Tiga ini. Yang pertama, kasih karunia mampu mengubah kehidupan kita secara radikal. Ya. Yang kedua, mampu melepaskan kita dari akar-akar pahit, dari kepahitan kehidupan kita. Dan yang ketiga, mampu membuat kita bertahan di dalam penderitaan, dalam proses-proses yang harus kita jalani, dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Dan menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan pertandingan iman kita sampai pada akhirnya dengan sempurna, dengan kasih karunia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia ini? Bagaimana supaya kita hidup di dalam kasih karunia ini dan bisa mendapatkan paling tidak 3 manfaat tadi. 3 hal tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang pertama, yang harus kita lakukan, kita harus menanggalkan segala dosa dan hidup sebagai ciptaan yang baru. Seperti Paulus, ketika dia mendapatkan kasih karunia Allah, dia menerima kasih karunia Allah itu, dia enggak diam saja. Hidupnya berubah secara radikal, tapi kemudian dia tinggalkan segala dosa dia tinggalkan segala hidupnya yang lama, dan dia hidup sebagai ciptaan yang baru. Yang dulu namanya Saulus, dia berubah menjadi Paulus. Saya tidak mengajarkan atau tidak menasihati Bapak Ibu untuk merubah nama, tidak ya, tidak. Tapi yang ingin mau disampaikan adalah bahwa kita harus tinggalkan kehidupan lama kita harus tinggalkan segala dosa kita
Kita harus tinggalkan segala pelanggaran kita harus tinggalkan segala hawa nafsu kita. Dan kita hidup sebagai ciptaan yang baru. Ini kita hidup dalam kasih karunia. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah tapi kita masih hidup dalam dosa, kita belum hidup dalam ciptaan yang baru, itu sama dengan kita tidak menghargai kasih karunia Allah. Sama dengan kita belum hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya percaya kalau ditanya dosa apa, ya banyak. Ya kan? Apa yang harus ditinggalkan? Saya nggak tahu. Apa yang sedang kau alami? Dosa apa yang kau sedang lakukan? Tapi saya yakin hikmat Tuhan Roh Kudus akan memberikan hikmat, memberikan pengertian. Ini loh dosa, ini loh tidak dosa, ini loh kebenaran, ini loh dosa. Ini loh perbuatan daging, ini loh hasil dari buah roh. Kalau kita mau tahu dosa apa, baca Alkitab. Tapi yang pasti, kalau kita berkata saya mau hidup dalam kasih karunia Allah, tinggalkan segala dosa. Hiduplah sebagai ciptaan yang baru. Ya. Hidup sebagai ciptaan baru sampai kita bertumbuh, dan berbuah dengan lebat. Amin. Berbuah dengan lebat. Amin. Itu. Yang kedua, bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Yang kedua adalah, kita baca dulu di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia? Yang kedua adalah kita harus sungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan. Saya ulang, kita harus sungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan. Agar kita, tadi dikatakan kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, itu diperlukan proses. Enggak instan, Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Diperlukan proses, kita harus rela melepaskan apa yang menjadi kehendak kita. Kita harus rela melepaskan apa yang menjadi keinginan hati kita. Dan kita menggantikannya dengan kehendak Allah. Saya ulang. Untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, itu diperlukan sebuah proses. Proses apa? Proses kita mau rela melepaskan apa yang menjadi kehendak dan keinginan hati kita, dan menggantikannya dengan kehendaknya Allah. Filipi 2 ayat 4-5, coba kita baca. Filipi 2 ayat 4-5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi ini Bapak Ibu, supaya kita bisa bertumbuh, kita harus sungguh-sungguh mencari dan mengenal Allah. Dan caranya adalah kita harus tinggalkan keinginan hati kita. Kita kepingin apa, kita tinggalkan. Rela melepaskan itu supaya kita bisa bertumbuh. Bertumbuh sesuai dengan kehendaknya Tuhan.
bertumbuh sesuai dengan maunya Tuhan. Dan digantikan dengan kehendaknya Allah. Ya. Kita harus sirami hati dan hidup kita dengan firman Tuhan. Berapa kali saya sharing, kita harus mau baca firman Tuhan setiap hari. Itu salah satu cara kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita harus mau lebih mengenal Dia. Caranya gimana? Ya caranya kita harus mau baca firman Tuhan. Nah sekarang Allah nggak bisa ditemui secara langsung, secara kasat mata maksud saya. Ketika saya bertemu dengan misalnya si A gitu, ya masih hidup di dunia ini, ya saya bisa bertemu secara langsung. Tapi Allah kan sekarang nggak bisa kita ketemu secara langsung, secara kasat mata. Tapi dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, kita mau lebih mengenal Dia, ya nggak ada cara lain, kita harus mau baca firman Tuhan. Kita harus mau baca firman Tuhan. Kita harus sirami hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari. Supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Supaya kehendak keinginan hati kita semakin kecil, tetapi kehendak keinginan Allah semakin besar dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kenapa kita harus pengenalan akan Allah? Pengenalan akan Allah ini penting, kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan ini memampukan kita untuk memperoleh kuasa ilahi untuk hidup saleh. Kenapa baca firman Tuhan sampai mengenal Allah itu penting? Karena pengenalan akan Tuhan memampukan kita untuk memperoleh kuasa ilahi untuk hidup saleh. 2 Petrus 1 ayat 2-3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita dimampukan ketika kita semakin mengenal Allah, ketika kita semakin mengenal Allah dan bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, kita akan semakin dimampukan untuk memiliki hidup yang saleh, untuk menjalani hidup yang saleh, untuk menjadi orang-orang yang saleh. Diberi kuasa ilahi tadi dikatakan. Ya. Tetapi pengenalan akan Tuhan juga memampukan kita untuk memperoleh janji-janji yang berharga dari Tuhan. Yang sangat besar dari Tuhan, janji-janji yang sangat besar yang telah dianugerahkan kepada kita. Coba kita baca 2 Petrus 1. Ayat berikutnya tadi, ayat keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Puji nama Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan ini begitu penting Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita harus mau semakin dalam mengenal Allah. Semakin dalam mengenal Allah. Semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Supaya kita akhirnya bisa memperoleh kuasa ilahi untuk hidup saleh. Supaya kita akhirnya dapat memperoleh janji-janji yang berharga dan yang sangat besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Allah? 2 Petrus 1 ayat 5-8. Jadi yang ketiga adalah kita harus bertekun. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan dan kasih.
Yuk kita baca saja. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Tadi yang pertama kita baca tadi ya di dalam Efesus tadi bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Ya, oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh iman. Ini hal pertama, iman. Kita memiliki iman bahwa Yesus sudah menebus kita. Kasih karunia-Nya sudah berlaku dalam kehidupan kita, kita diselamatkan. Tetapi gak berhenti sampai situ. Ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita harus lanjut. Gak berhenti sampai di iman. Tidak berhenti sampai di iman bahwa kita diselamatkan, gak berhenti. Kita harus lanjut. Lanjut apa? Yuk kita baca. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan ini sifat-sifat hal-hal yang baik yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang manusia. Ya. Ramah, sopan, memberi, kasih, ya. Kebajikan. Kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi tidak berhenti sampai kita berbuat sesuatu yang baik. Tapi kita harus tambahkan pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan ini bisa memberikan kita pengetahuan, hikmat. Ya. Tetapi juga dikatakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ketika kita sudah tahu firman Tuhan A, ketika kita sudah tahu firman Tuhan B, ketika kita tahu C ini dosa, ketika kita tahu D ini dosa, ya, kita harus tambahkan penguasaan diri. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Allah. Ya. Kita sudah kuasai diri, dikatakan ayat selanjutnya, kepada penguasaan diri ketekunan. Jadi kita sudah menguasai diri nih, tentang C, kita sudah kuasai diri. Tapi kita tidak menguasai diri cuma sekali, kita harus tekun. Kita harus tekun meninggalkan dosa. Kita harus tekun menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tekun. Dan kepada ketekunan kesalehan. Ketika kita sudah tekun. Terus kita tekun dalam penguasaan diri kita. Pada akhirnya nanti kita akan bisa menjadi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang benar. Dan ayat selanjutnya, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ketika kita sudah menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, ya, kita akan bisa mengasihi saudara-saudara kita. Kita akan penuh dengan kasih kepada saudara-saudara kita. Kemudian ayat selanjutnya, bukan hanya berhenti sampai kasih akan saudara-saudara, dikatakan, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Puji nama Tuhan. Ini ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ketiga yang harus kita lakukan di dalam hidup, di dalam kasih karunia Allah. Kita harus lakukan ini. Kita harus bertekun di dalam iman kita. Tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri, tambahkan kesalehan, tambahkan kasih. Dan dikatakan tadi,
berlimpah-limpah. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada sangkut pautnya sama tadi yang atasnya, ya. Ada sangkut pautnya sama yang kedua, sama yang sungguh-sungguh kita mencari mengenal Allah. Ada sangkut pautnya, ya. Tidak bisa terlepas. Tidak bisa terlepas. Yang terakhir, yang keempat. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Filipi 1 ayat 22. Dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Yang keempat, hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita harus hidup untuk Kristus dan bekerja untuk memberi buah. Harus menghasilkan buah. Harus menghasilkan buah. Tadi kita bertumbuh, ya. Tadi kita meninggalkan segala dosa, kita hidup dalam sebagai ciptaan yang baru, kemudian kita sungguh-sungguh mencari mengenal Allah sehingga kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Ya. Kemudian kita bertekun dalam pertumbuhan iman kita harus bertekun dalam iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan dan kasih. Bertekun sampai itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita hidup untuk Kristus dan bekerja untuk memberi buah. Bekerja untuk memberi buah. Buah apa? Salah satunya buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Harus bekerja dan untuk memberi buah. Buah jiwa-jiwa. Buah jiwa-jiwa. Dan yang lain. Tapi yang pasti, kalau kita bilang kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita harus hidup untuk Kristus dan bekerja untuk memberi buah. Mari, sebelum saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau kita sama-sama membaca Efesus 2 tadi ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tapi saya mau ganti, kita sama-sama baca dengan keras ya. Kita sama-sama baca dengan keras ayat 2 ayat ini ayat 8 sampai 9, tetapi kata-kata kamu atau mu-nya diganti aku. Ya. Diganti aku. Oke ya? Yuk sama-sama kita baca ya. 1 2 3. Sebab karena kasih karunia, aku diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahaku, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanku. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan yang terakhir, tadi kita baca di dalam sebentar ya. Kita baca di dalam tadi Filipi 1 ayat 22. Kita baca dengan keras bersama-sama. Saya dari tempat ini, Bapak Ibu dari rumah masing-masing. Filipi 1 ayat 22. 1 2 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita bersama pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan.
Kita mau melihat kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah kita masih terus hidup di dalam dosa-dosa, pelanggaran? Atau kita sudah hidup di dalam kasih karunia? Atau mungkin saat ini, pada pagi hari ini, kita masih bergumul di dalam dosa-dosa kita. Tetapi pada pagi hari ini, kita mau bilang, Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Karena aku tidak mau sampai tertinggal di dunia ini. Karena aku tidak mau hidupku menjadi sia-sia. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau pujikan kasih karunia-Mu buatku hidup. Karena hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita hidup. Hanya karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita berharga. Kalau tanpa kasih karunia Tuhan, kita ini apa, Bapak Ibu? Kita ini manusia berdosa. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita memujikan lagu ini. Haleluya Yesus. Katakan kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu, Tuhan. Ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku. Katakan kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu amin. Yes Lord. Ku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu.
Teruslah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Aku berharap hanya kasih karunia-Mu Yesus. Buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, serahkan seluruh hidupku. Musik pujikan lagu ini dengan pelan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana keadaanmu, keadaan Anda semua pada pagi hari ini. Tapi yang saya tahu, apapun keadaanmu, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah masing-masing, kasih karunia Tuhan, masih ada kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu, mungkin di antara kita yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, ada yang masih hidup di dalam dosa-dosa kenajisan. Masih ada dalam hidup di dalam dosa-dosa, dalam hawa nafsu kedagingan. Masih ada akar-akar pahit dalam hatimu. Entah akar pahit kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu. Mari, kasih karunia Tuhan masih berlaku pada pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan masih berlaku untuk hidup kita semua. Atau mungkin ada di antara kita yang diproses Tuhan di dalam penderitaan-penderitaan, dalam ujian-ujian. Ingat, masih ada kasih karunia Tuhan. Serukan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Tuhan, aku merindukan kasih karunia-Mu. Minta belas kasihan Tuhan, agar kasih karunia itu pada pagi hari ini diberikan kepada Engkau, kepada kita semua yang membutuhkannya. Dan hiduplah dalam kasih karunia, hiduplah terus dalam kasih karunia. Ketika kita sudah menerima kasih karunia itu, ketika kita sudah menerima kasih karunia pemberian dari Allah itu, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu, hanya bagi engkau yang membutuhkan kasih karunia Allah pada pagi hari ini, hanya engkau yang sungguh-sungguh merindukan kasih karunia Allah pada pagi hari ini untuk mengubah hidupmu secara radikal,
untuk menghapuskan, melepaskan kau dari akar-akar pahit. Mari pada pagi hari ini, angkat tanganmu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu, dan kita pujikan refrennya. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Mari katakan, ku hidup sekarang. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang, dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan jadi. Amin. Kami terima Tuhan pada pagi hari ini kasih karunia-Mu. Kami terima semua anugerah-Mu Tuhan. Amin, amin. Dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap hati-hati yang menangis dan menjerit kepada Engkau, yang membutuhkan kasih karunia-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau melihat semuanya. Kau tidak melewatkan pandangan-Mu dari kehidupan kami semua Tuhan. Karena kami manusia berdosa, kami butuh kasih karunia-Mu. Karena itu Tuhan, beri kemurahan-Mu. Berikan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Khususnya anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangannya, yang sudah menjerit, yang sudah meneriak, minta tolong kepada Engkau. Berikan kasih karunia-Mu itu kepada kami semua Tuhan. Agar kehidupan kami benar-benar akan dapat menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Agar dapat menjadi kehidupan yang berbuah dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap sidang jemaat-Mu yang sudah mengangkat tangannya. Tapi kami tahu, hamba percaya bahwa kasih karunia-Mu sudah ada. Memenuhi hati mereka, menyelamatkan kehidupan mereka, dan menggerakkan kehidupan mereka. Menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Sampai mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dan mereka terus berbuah dengan lebat dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya Engkau tanamkan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami. Ajar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu yang sudah begitu banyak memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja ini. Baik dalam korban tantangan untuk live streaming, dalam korban tantangan untuk Natal, dalam persembahan-persembahan syukur mereka. Terlebih Tuhan ketika mereka setia mengembalikan perpuluhan-perpuluhan yang ada. Karena Tuhan sudah memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-berkat yang dari surga dalam kehidupan mereka semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa berkat dari surga itu akan mengalir, terus mengalir memenuhi bejana hati mereka dan bejana kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya ucapan syukur akan terus mereka naikkan hanya kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, pemilik kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami juga berdoa bersatu hati bagi sidang jemaat-Mu yang pada pagi hari ini sedang mengalami sakit. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang menjamah dan mengetahui setiap kehidupan mereka. Apapun sakit penyakit mereka, kami berdoa pada pagi hari ini bersatu hati. Kami mau tolak, mau usirkan semua sakit penyakit yang ada dalam setiap tubuh sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap penyakit yang ada dilepaskan dari tubuh mereka, dari tubuh anak-anak-Mu, dan kesehatan yang sempurna dari surga ada melimpah memenuhi setiap kehidupan dan tubuh mereka. Sehingga mereka terus dapat setia beribadah, mereka terus dapat melayani Tuhan, mereka terus dapat memuji menyembah Tuhan, mereka terus dapat membaca, mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang indah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan sekarang bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau mengarahkan setiap hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu, angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Allah, dari surga pada pagi hari ini. Biarlah kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Dan kasih karunia Allah akan terus menyertai setiap kehidupan kita. Yang sudah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini dan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, mari bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan sampai berjumpa dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that has bound me. In Your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In Your presence I am free from the chain that has bound